Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmanifia Permatasari, mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu materi mengenai geologi lingkungan dan materi mengenai geologi permukaan tanah. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya akan memberikan gambaran umum secara singkat mengenai pengertian geologi lingkungan. Geologi lingkungan sendiri merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan geologisnya. Lingkungan geologis terdiri dari unsur-unsur fisik bumi seperti batuan, sedimen, tanah dan fluida, dan unsur permukaan bumi, bentang alam, serta proses-proses yang mempengaruhinya. Sedangkan pada geologi permukaan tanah, tanah sendiri merupakan bagian dari lapisan atmosfer kerak bumi yang terletak di posisi paling atas dan menjadi bagian dari kehidupan organisme dan mikroorganisme yang tersusun atas berbagai mineral dan material organik maupun anorganik serta penyusun lainnya. Itulah sedikit gambaran umum mengenai geologi lingkungan dan geologi pada permukaan tanah. Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, silakan tonton video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geologi lingkungan. Geologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi meliputi permukaan dan bawah permukaan, batuan sebagai komponen penyusunnya, serta juga terdapat proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi yang berupa eksogen maupun endogen. Kemudian lingkungan sendiri merupakan total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik ini bisa berupa bentuk lahan, udara, air maupun gas. Sedangkan sosial budaya itu meliputi ekonomi, etika, estetika, dan kenyamanan. Dalam ilmu geologi lingkungan itu tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi beserta isi dan aktivitas yang ada di dalamnya. Ada 7 konsep mengenai geologi lingkungan. Konsep yang pertama itu menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena adanya aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, untuk konsep yang kedua itu menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya yang dimiliki juga terbatas. Lalu, konsep ketiga itu menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi itu mengubah bentang alam yang kita miliki. Ada pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini masih bisa kita lihat dari hasil proses-proses tersebut. Lalu konsep keempat itu menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang bisa membahayakan umat manusia. Contohnya itu seperti aktivitas gunung berapi, tsunami, longsor, erosi, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan semua bencana itu merupakan dampak dari proses yang terjadi di bumi, karena bumi merupakan suatu sistem yang akan terus bergerak setiap waktunya. Konsep kelima berisi tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan dari segi ekonomi maupun dari segi yang lainnya seperti contohnya estetika. Lalu pada konsep ini juga berisi tentang pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan itu menjadi
menjadi bagian penting dalam teori atau environmental impact atau dampak lingkungan. Konsep yang keenam menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Dan konsep yang terakhir yaitu yang ketujuh menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang saling berhubungan. Selain itu, pada konsep ketujuh juga berisi tentang perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama itu fisik, yang kedua biologis, dan yang ketiga ada fungsi kedayagunaan. Lalu faktor fisik sendiri yaitu pertimbangan keadaan geografis, proses geografis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, dan klimatologi. Sedangkan untuk faktor biologis yaitu pertimbangan aktivitas makhluk hidup terutama bagi tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses, serta spasial analisis terhadap informasi. Untuk fungsi-fungsi kedayagunaan yaitu kegunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan tanah terlebih dahulu. Lapisan tanah merupakan sebuah formasi atau susunan yang terbentuk dari beberapa lapisan-lapisan dan secara spesifik dapat dibedakan secara geologi, kimiawi, maupun biologis. Lapisan tanah berturut-turut itu dari atas ke bawah dan setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Jika sebuah tanah dipotong secara vertikal, maka penampakan lapisan tanah akan terlihat sangat jelas karena pada setiap tingkat atau lapisan memang berbeda-beda karakteristiknya. Adapun gambar dari lapisan tanah itu sebagai berikut ini. Jadi secara umum lapisan tanah itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu lapisan atas, yang kedua lapisan tengah, yang ketiga ada lapisan bawah, dan yang paling bawah itu ada lapisan batuan induk. Tanah lapisan atas biasanya berwarna paling gelap dibandingkan dengan lapisan di bawahnya dan kehitam-hitaman. Untuk tebalnya sendiri itu antara 10 sampai 30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas atau biasa disebut topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Dan selain itu juga semua mikroorganisme hidup pada lapisan ini sehingga memungkinkan akan terjadinya proses pelampukan daun, sisa batang, dan bagian makhluk hidup lainnya. Semua komponen-komponen tanah yang terdapat di lapisan ini yaitu 45% berupa mineral, lalu 5% berupa bahan organik, air antara 20-30%, dan udara dalam tanah antara 20 hingga 30%. Lapisan yang selanjutnya yaitu lapisan tanah tengah. Lapisan ini terletak tepat di bagian bawah dari topsoil dengan memiliki ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Lapisan tanah tengah cenderung berwarna lebih cerah daripada lapisan di atasnya. Dan pada lapisan tanah tengah terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan sisa-sisa material topsoil yang terbawa oleh air mengendap sehingga bersifat lebih padat dan biasanya sering disebut dengan tanah liat. Selanjutnya ada tanah lapisan bawah. Pada lapisan ini tuh biasanya mengandung batuan yang mulai melapuk dan sudah tercampur dengan tanah endapan pada lapisan
warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50 sampai 60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Dan tanah lapisan bawah ini juga sering disebut dengan tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Pada bagian ini terdapat batuan yang belum melapu sepenuhnya dan ada sebagian yang sudah dalam proses pelapukan dari jenis batuan itu sendiri dan berwarna sama dengan batuan penyusunnya atau asalnya. Lapisan yang ketiga itu ada lapisan batuan induk tanah. Batuan induk merupakan batuan yang berasal dari tanah, yang merupakan lapisan terdalam dan terdiri atas batuan padat. Lapisan tanah ini biasanya berwarna kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Batuan pada lapisan ini mudah sekali pecah, namun sangat sulit ditembus oleh akar tanaman maupun air. Lapisan batuan induk ini dapat dengan mudah terlihat pada dinding tebing terjal daerah pegunungan karena lapisan atasnya itu telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan kecil yang belum mengalami proses pemecahan sebelumnya. Pada lapisan ini juga tumbuhan jarang bisa hidup. Lalu struktur tanah. Pengertian dari tanah. Tanah sendiri merupakan bagian gerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam jenis tanah. Yang pertama itu ada tanah humus. Tanah humus berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan, daun-daun yang jatuh ke tanah serta pohon-pohon yang telah mati akan mengalami pembusukan sehingga akhirnya menjadi tanah. Pada hutan-hutan yang masih lebat, bagian atas tanah terdiri dari tanah humus. Lalu yang kedua ada tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang subur untuk pertanian karena terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami pelampukan. Ciri dari tanah pasir adalah berpasir, berkerikil, dan butirannya kasar. Di Indonesia, jenis tanah ini banyak terdapat di pantai barat Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial itu sering disebut sebagai tanah endapan, yaitu tanah yang berupa lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh arus sungai, lalu diendapkan di dataran rendah, lembah, dan cekungan sepanjang daerah aliran sungai. Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau persawahan karena kondisi keasamannya yang sesuai dengan letaknya di dataran rendah. Lalu untuk tanah podolit, jadi jenis tanah podolit itu terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dengan suhu yang rendah. Biasanya tanah podolit ini cenderung berwarna tanah kuning kelabu. Di Indonesia, jenis tanah ini tersebar di daerah pegunungan yang memiliki curah hujan tinggi. Tanah podolit tergolong tanah yang subur. Lalu ada tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik ini dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Lalu ada tanah laterit. Tanah laterit
adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara. Namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contoh dari tanah laterit ini berada di Kalimantan Barat dan Lampung. Tanah Mediteran atau tanah kapur adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Contoh dari tanah Mediteran atau tanah kapur ini biasanya berada di Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tanah gambut atau tanah organosol merupakan tanah yang berasal dari bahan organik yang terbentuk karena genangan air. Tanah organosol sendiri merupakan jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Pada tanah gambut biasanya berada di rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Jenis-jenis tanah yang pertama ada tanah vulkanis atau tanah andosol. Nah, jenis tanah ini banyak terdapat di daerah yang dekat dengan gunung berapi. Proses terbentuknya itu dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Pada tanah vulkanis ini memiliki ciri-ciri warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan sangat subur, sehingga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai hutan pinus atau cemara. Untuk persebarannya sendiri, jenis tanah vulkanis ini tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Selanjutnya ada tanah regosol. Tanah regosol merupakan jenis tanah yang berasal dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran-butiran kasar. Ciri-ciri dari tanah regosol ini berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organiknya rendah. Pemanfaatan dari tanah regosol ini biasanya untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Jenis tanah regosol banyak dijumpai di daerah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian timur, dan Sumatera bagian barat. Tanah aluvial atau tanah endapan sering disebut sebagai tanah endapan karena proses terbentuknya itu berasal dari hasil erosi lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-ciri dari tanah aluvial ini berwarna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatan tanah aluvial itu digunakan sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Lalu persebaran tanah aluvial sering dijumpai di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Lalu untuk jenis tanah organosol ini terdiri dari tanah humus. Tanah humus proses terbentuknya itu berasal dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang memiliki ciri-ciri berwarna kehitaman, mudah basah, dan mengandung bahan organik serta memiliki ciri-ciri yang subur. Pemanfaatan dari tanah humus itu sebagai lahan pertanian. Tanah humus sendiri bisa kita jumpai di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk jenis organosol yang kedua itu ada tanah gambut. Tanah gambut ini proses terbentuknya berasal dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Tanah gambut memiliki ciri-ciri bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Lalu biasanya dimanfaatkan untuk pertanian pasang surut. Persebaran tanah gambut ini berada di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, serta pantai selatan. Jenis tanah yang ketiga itu ada tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Proses terbentuknya tanah ini berasal dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga butiran
tanahnya itu terlihat lebih besar dan kasar. Ciri-ciri dari tanah litosol ini, tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburannya pun juga variasi. Untuk pemanfaatannya, tanah litosol biasanya masih alang-alang, jadi bisa untuk hutan. Untuk persebarannya biasanya dijumpai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Yang keempat itu ada tanah podzol. Tanah podzol ini proses terbentuknya itu di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Ciri-ciri dari tanah podzol sendiri berwarna pucat, kandungan pasir kuarsinya tinggi, sangat masam, pekat terhadap erosi, dan tanah ini kurang subur. Biasanya dimanfaatkan untuk pertanian palawija saja. Dan untuk persebarannya bisa dijumpai di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Jenis yang kelima itu tanah laterit. Tanah ini proses terbentuknya berasal dari tanah yang tercuci dari air hujan sehingga unsur hara telah hilang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-ciri dari jenis tanah laterit ini biasanya berwarna merah atau kekuningan. Dan tanah ini tergolong tidak subur dan miskin unsur hara. Tanah laterit biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Persebarannya pun bisa dijumpai di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Jenis yang keenam itu ada tanah mergel. Proses terbentuknya itu berasal dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri-ciri dari tanah mergel ini tidak subur sehingga pemanfaatannya pun biasanya untuk hujan jati. Persebaran tanah mergel ini berada di wilayah Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Lalu jenis tanah yang terakhir itu ada tanah terrarosa atau kapur. Tanah ini terdiri dari tanah renzina. Tanah renzina itu proses terbentuknya dari pelampukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-ciri dari tanah renzina itu berwarna putih sampai hitam dan biasanya miskin unsur hara. Pemanfaatannya pun biasanya untuk palawija dan hutan jati. Persebaran tanah renzina ini biasanya di wilayah Gunung Kidul dan Yogyakarta. Lalu untuk jenis kedua tanah rerarusa ini ada tanah mediteran. Tanah mediteran proses terbentuknya itu berasal dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-ciri dari tanah mediteran itu berwarna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Pemanfaatannya pun digunakan untuk pertanian tegalan dan hutan jati. Persebaran tanah mediteran berada di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Itulah beberapa pembahasan materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.